selanjutnya, pesawat C-130 Hercules yang akan melaksanakan penerjunan sebanyak 20 bandel logistik LCLA. Sebagai wujud pengabdian tanpa batas, TNI hadir di garis depan saat bencana melanda tanah air, tepatnya di Kepulauan Mentawai. Melalui operasi udara air supply, berbagai bantuan logistik seperti bahan makanan, obat-obatan, dan peralatan medis dapat diterjunkan langsung ke wilayah yang terdampak bencana. Dapat kita saksikan datang dari sebelah kiri podium, bersiap melaksanakan penerjunan LCLA. Pintu ramdor telah terbuka. Tepat di atas dropping zone. Kita hitung bersama dan dropping. Dropping, go! Hadirin yang berbahagia, sementara itu menyusul di belakangnya akan kita saksikan penerjunan CDS atau Container Delivery System dari pesawat C-130 Hercules yang merupakan bagian dari tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Sebagai bagian dari komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, TNI tidak hanya aktif di dalam negeri, namun juga terlibat dalam misi kemanusiaan internasional. Salah satunya adalah misi pengiriman bantuan kemanusiaan di jalur Gaza, yang merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Dapat kita saksikan akan datang dari sebelah kiri podium, bersiap melaksanakan penerjunan CDS. Pintu ramdor telah terbuka. Tepat di atas dropping zone. Green light, dropping, dropping, go! Dapat kita saksikan, seluruh CDS berhasil mendarat dengan sempurna. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh flight pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu dapat kita saksikan di layar videotron, prajurit dari ketiga matra dengan sigap mengamankan seluruh CDS. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan datang dari sebelah kiri podium, aksi penuh ketangkasan dari 5 unit paratrike Tentara Nasional Indonesia yang pada hari ini akan melaksanakan simulasi dropping logistik. Bersiap melaksanakan dropping logistik. Kita saksikan bersama. Paratrike berhasil menunjukkan bantuan logistik tepat di titik sasaran. Paratrike memiliki kemampuan untuk terbang rendah dan bermanuver dengan lincah, yang tentunya memberikan solusi efektif untuk menyalurkan kebutuhan logistik secara cepat dan tepat sasaran di daerah yang terisolir. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama penerjunan pandu udara dalam operasi tempur dan bantuan kemanusiaan. Pasukan khusus TNI diterjunkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang. Tampak di layar videotron, para peterjun Pasus TNI telah dirilis dari ketinggian 10.000 feet. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama demonstrasi tembak berhadapan. Sebuah simulasi pertempuran jarak dekat yang menampilkan kecepatan, ketepatan membidik, dan kedisiplinan menembak dari Satuan Penanggulangan Teror Inilah dia, Satuan Gultor Tentara Nasional Indonesia. Hadirin sekalian, dapat kita saksikan bersama dengan gerakan sigap, cepat, dan terlatih. Para prajurit Gultor TNI membentuk stick dan bergerak menuju titik aksi secara taktis dan saling melindungi. Formasi ini sebagai bentuk antisipasi dari ancaman yang berada di sekitar. Para prajurit Gultor TNI membentuk formasi sejajar dan saling berhadapan, yang mana jarak antar petembak dan sasaran kurang dari 1 meter. Senjata terisi dan terkunci. Standing alert! Dan tembak.
Sementara itu, tampak di layar Videotron, para prajurit Gultor TNI tengah menempa diri melalui latihan keras dan tidak mengenal waktu. Hanya untuk satu tujuan, siap ditugaskan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan bersama sasaran hancur lebur diporak-porandakan oleh satuan Gultor TNI. Misi dinyatakan berhasil. Dengan cepat, tepat, dan saling melindungi, prajurit Gultor TNI meninggalkan daerah konsentrasi, bergerak mundur secara teratur menuju exfiltration point. And exfiltrasi, go! Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Satuan Penanggulangan Teror Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima! Hadirin sekalian, terlihat di langit batu jajar, peterjun telah mengembang sempurna. Para peterjun bermanuver dengan membentuk one line formation dengan membaca kecepatan dan arah angin agar dapat mendarat di area yang aman. Misi dengan mengirimkan personil TNI melalui penerjunan free fall bukanlah hal yang mudah. Tentunya diperlukan keberanian dan keahlian khusus bagi personil TNI dalam mengemban setiap tugasnya. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama demonstrasi taktis operasi penanggulangan teror dengan menggunakan robot target yang terintegrasi dengan pasukan khusus. Dapat kita ketahui bersama bahwa robot target adalah karya anak bangsa yang merupakan hasil karya Litbanghan Tentara Nasional Indonesia. Saat ini sasaran simulasi berupa sebuah gedung telah ditempatkan di area landasan sebagai target. Hadirin yang berbahagia, sementara itu dapat kita saksikan bersama di hadapan kita beberapa robot maraton target yang telah teruji kemampuannya untuk mendukung latihan tembak reaksi dalam latihan pertempuran TNI. Disimulasikan sebagai musuh yang sedang berpatroli. Sementara itu, seorang penembak rundu atau sniper dari tim aksi khusus telah mengambil posisi strategis dan tidak tertinjau dari gedung. Ketika seorang musuh sedang melaksanakan patroli, sang sniper melepaskan satu tembakan terarah. Dan tepat mengenai tubuh musuh. Satu musuh tertembak mati oleh sniper. Menyadari hal tersebut, musuh lainnya mundur ke mati. Hadirin yang kami hormati, datang dari arah kanan Tribun Kehormatan, kendaraan taktis P6 Atam meluncur cepat menuju gedung sasaran dengan melepaskan tembakan perlindungan ke arah posisi musuh. Kendaraan tangga juga bergerak maju mendekati sisi gedung untuk membantu pasukan memasuki lantai atas, bersiap-siap melaksanakan bridging. Dengan cekatan, tim aksi khusus memasuki lantai 2 gedung melalui jendela yang terbuka. Secara bersamaan, tim aksi khusus lainnya telah turun dari kendaraan taktis dan mendobrak pintu masuk lantai dasar. Serbuan koordinasi ini memastikan seluruh level gedung diserang secara serentak. Baku tembak terdengar intens, namun sigap. Melihat tekanan pasukan khusus dari segala sisi, beberapa musuh yang tersisa berusaha melarikan diri dari gedung. Seketika itu juga, tim aksi melepaskan unit K9 untuk mengejar musuh tersebut. Anjing militer yang telah itu melesat cepat dan dalam beberapa detik berhasil menerkam musuh. Dengan selesainya eliminasi seluruh ancaman, pasukan khusus segera melakukan pengunduran taktis dari area operasi. Seluruh tim aksi khusus berkumpul kembali dan bergerak mundur teratur menuju kendaraan masing-masing untuk meninggalkan sasaran. Hadirin sekalian, satu persatu para peterjun telah mendarat dengan
Hadirin yang berbahagia, kita saksikan dua unit kendaraan taktis B6 Atap melakukan mandur cepat dengan teknik drift sambil memberikan penunjukan ke arah gedung sebagai demonstrasi. Hadirin yang berbahagia, akibat rentetan serangan tadi, tampak kini seorang musuh muncul keluar dari dalam gedung yang telah rusak. Musuh tersebut terbakar api di sekujur tubuhnya, berlari terhuyung menjauh dari gedung. Hadirin yang kami hormati, telah kita lihat dan dengarkan bersama suara dentuman tembakan senjata artileri dari sebelah kiri podium kehormatan. Sebagai pertanda dimulainya operasi darat gabungan Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, kita saksikan di layar Videotron, tank BMP 3F dan tank Leopard 2 RI bersiap menghancurkan kubu-kubu musuh dengan menembakkan senjata utamanya. Sementara itu, datang dari sebelah kiri podium, dua helikopter tempur Apache bersiap melatih garis serang untuk memberikan tembakan bantuan udara air to ground. And running back, go, 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 fire, fire, fire. Hadirin yang berbahagia, bantuan tembakan udara dari helikopter tempur Apache berhasil tepat menghancurkan kubu-kubu musuh. Di sebelah kiri podium, helikopter Bell 412 Tentara Nasional Indonesia bersiap untuk melaksanakan manuver waterbombing dan dapat hadirin saksikan tepat di layar Videotron. Perlu diketahui, manuver waterbombing dilaksanakan dalam operasi militer selain perang atau OMSP, khususnya untuk pemadaman kebakaran hutan. Hadirin yang berbahagia, saat ini pasukan operatif sedang menyelesaikan sasaran pokok. Dapat hadirin saksikan, inilah dia manuver waterbombing. Disusul dua helikopter Tentara Nasional Indonesia di belakangnya. Helikopter Fennec AS-550 dan NAS-332 Super Puma akan melaksanakan manuver bantuan udara yang dapat hadirin saksikan di layar Videotron dengan menggunakan teknik Sling Load Operation yang membawa bantuan logistik dan kendaraan taktis maut. Sling Load Operation merupakan sistem atau metode pengangkutan beban menggunakan tali atau sabuk pengangkat yang dipasang pada lambung helikopter yang dapat hadirin saksikan melintas dari sebelah kiri podium kehormatan. Hadirin sekalian, sementara itu pasukan khusus TNI lainnya melaksanakan pemadaman titik api yang telah menyebar. Dengan peralatan pemadam kebakaran dan perlengkapan lainnya, mereka berusaha memadamkan api dan memutus jalur penyebaran api. Api telah berhasil dipadamkan. Potensi penyebaran kebakaran Luhan telah diatasi. Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan bersama di layar Videotron dan tepat berada di hadapan hadirin sekalian. Helikopter NAS-332 Super Puma tengah melaksanakan metode Sling Load Operation untuk memudahkan kendaraan taktis maut. Dalam konteks militer, Sling Load sering digunakan untuk pengangkutan peralatan militer seperti senjata, amunisi, atau kendaraan taktis. Pengiriman bantuan kemanusiaan atau pasukan ke daerah yang sulit untuk dijangkau. Operasi penyelamatan, mengangkut personil atau peralatan untuk penyelamatan jiwa. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan bersama di layar Videotron dan tepat berada di hadapan hadirin sekalian. Kendaraan taktis maung tengah diturunkan dari helikopter NAS-332 Super Puma.
Setelah kendaraan tangkis bom berhasil diturunkan oleh helikopter Super Puma, selanjutnya pesawat bersiap untuk melaksanakan take off kembali. Mission accomplished, return to base. Hadirin yang berbahagia, sementara itu pasukan Opstratgat melaksanakan konsolidasi. Misi berhasil dengan sempurna. Dan Panglima Komando Tugas Operasi Darat Gabungan menyatakan operasi darat gabungan selesai dan dinyatakan berhasil.